Bab 557, Deva Soul in Hand. Hati Bai Xiao Chun berdebar dari kenyataan bahwa, jika dia menghitung jiwa dewa ini tepat di depannya, dia sekarang memiliki 3 koleksinya. Selain itu, mereka semua adalah tipe-tipe jiwa yang berbeda. Jiwa Deva sangat langka untuk memulai, dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah atau kapan ia akan dapat menemukan 2 jenis yang berbeda. Setelah berpikir sebentar, dia menghela nafas. Lupakan. Pergi dengan Deva Beast Souls jelas merupakan taruhan yang paling aman. Meskipun dia agak kecewa bahwa pada dasarnya tidak ada cara baginya untuk mencapai tahap Heaven Daonas Chainsaw, dia cukup yakin bahwa tidak ada seorang pun di luar makam ini yang menyadari penggunaan jiwa Deva lainnya. Itu adalah sedikit informasi yang mungkin bisa dia peroleh dari nanti. Dengan pikiran seperti itu di benaknya, dia mengulurkan tangan untuk melihat apakah dia bisa menghapus naskah dari prasasti batu. Dengan begitu, jika orang lain datang, Bai Xiao Chun akan tetap menjadi satu-satunya orang yang mengetahui rahasia yang baru saja dia pelajari. Yang membuatnya senang, tes cepat membuktikan bahwa kata-kata pada prasasti batu telah ada di sana begitu lama sehingga hampir tidak ada upaya di pihaknya untuk menghapus beberapa dari mereka. Tepat ketika dia bersiap untuk menghapus seluruh isi teks, dia tiba-tiba melihat satu baris ke samping yang tidak dia perhatikan sebelumnya. Saya sengaja meninggalkan kata-kata ini di belakang, dan dengan demikian, siapapun yang membelanya akan dikutuk. Terkutuk, seru Bai Xiao Chun, matanya melebar dan rambutnya berdiri. Dia menarik tangannya dari prasasti batu seolah itu adalah besi panas. Sungguh menyeramkan, Kaisar Agung generasi kedua ini. Kenapa dia harus membuat peringatan itu begitu kecil sehingga kamu tidak bisa melihatnya kecuali kamu menancapkan hidungmu ke atas batu nisan? Jika dia tidak ingin orang menghapus teks, dia seharusnya menggunakan sihir untuk memastikan orang tidak bisa. Sambil menggertakkan giginya, dia memutuskan dia tidak bisa mengambil risiko lagi. Gagasan kutukan membuatnya benar-benar gelisah, dan melihat sekeliling dengan ketakutan. Aku hanya menghapus beberapa kata itu saja. Plus itu tidak sengaja. Seharusnya tidak menjadi masalah. Mengikuti metode yang dijelaskan dalam teks yang baru saja dia hapus, dia dengan hati-hati melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian melambaikan jarinya ke prasasti batu. Seketika prasasti mulai bergetar, dan kemudian bergerak mundur, membebaskan gelang biru muda. Bahkan ketika mulai terbang ke udara, Bai Xiao Chun mengulurkan tangan dan meraihnya. Deva Soul ada di tangan. Pada saat Bai Xiao Chun meraih gelang itu, sesuatu terjadi di ranah uji coba dengan api di tingkat kedua. Mata Nyonya merah debu terbuka lebar. Seketika, bulatannya yang bersinar menjadi pusaran yang menyedotnya, dan kerumunan itu pecah menjadi keributan besar. Matriark Red Dust menghilang begitu saja. Dia menyelesaikan cobaannya dengan api. Dia diteleportasikan ke dewa-dewa. Petik 2. Sayang sekali. Sekarang tidak ada dari kita yang memiliki harapan untuk mendapatkan jiwa dewa. Petik 2. Zhou Yixing tidak bisa tampak lebih bersemangat, dan mulai tertawa keras. Kali ini, kamu pasti sudah mati, Bai Xiao Chun. Mungkin aku tidak bisa menanganimu, tapi aku menolak untuk percaya bahwa kamu akan memiliki pilihan lain selain melarikan diri dari Matriark Red Dust dan basis budidaya devanya. Petik 2. Pada saat yang sama, suara retakan keras lainnya terdengar dari prasasti batu besar, karena celah yang terbuka karena kegiatan peningkatan semangat Bai Xiao Chun melebar. Bahkan, 7 atau 8 celah kecil menyebar dari yang utama. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang besar dan bergemuruh mulai berdering ke kehampaan, hampir seolah-olah beberapa raksasa tak kasat mata menyerang prasasti itu. Semuanya mulai bergetar, dan sensasi kehancuran segera memenuhi seluruh area. Semua orang yang hadir melihat sekeliling dengan kaget dan takut. Semuanya mulai bergetar, dan sensasi kehancuran segera memenuhi seluruh area. Semua orang yang hadir melihat sekeliling dengan kaget dan takut. Apa yang sedang terjadi? Apakah tempat ini akan runtuh? Mari kita pergi dari sini. Kami di bawah tanah. Jika tempat itu runtuh, kita akan dikubur hidup-hidup. Petik 2. Para pembudidaya di bidang yang bersinar menjadi sangat gugup. Ketika prasasti batu mulai retak, bola-bola yang bersinar mulai berputar dan memutarbalikkan.
dan beberapa dari mereka bahkan mulai retak seperti prasasti batu. Beberapa pembudidaya berhasil meledakkan bola dan terbang keluar dari dalam. Meskipun tidak ada dari mereka yang tahu mengapa keruntuhan yang segera terjadi, tampaknya bagi mereka bahwa seseorang telah memicu penghancuran labirin, yang berarti bahwa mereka dalam bahaya dibunuh. Ada sedikit waktu untuk perenungan. Setelah membebaskan diri dari bola yang bersinar, orang-orang mulai melaju kencang di sana-sini dalam upaya menemukan jalan keluar. Zhou Yixing juga membebaskan diri dan mulai bergabung dengan pencarian. Namun, lebih dari 1.000 orang dengan cepat menemukan bahwa putus asa, tidak ada jalan keluar. Chen Hetian ada di antara mereka. Mata bersinar terang, ia terbang tinggi dalam upaya untuk menggunakan basis budidaya Deva untuk membebaskan diri. Boom terdengar, dan daerah tempat serangan Chen Hetian beriak dan berubah bentuk. Namun, depresi yang ia bentuk dengan serangannya dengan cepat pulih kembali, dan tanda-tanda kehancuran diri yang sudah dekat tidak berkurang. Jika ada, mereka tumbuh lebih jelas. Gelembung destruktif bahkan mulai muncul, yang secara instan akan menghancurkan kultivator manapun yang terlalu lambat untuk menghindarinya berkeping-keping. Boom terdengar, dan daerah tempat serangan Chen Hetian beriak dan berubah bentuk. Namun, depresi yang ia bentuk dengan serangannya dengan cepat pulih kembali, dan tanda-tanda kehancuran diri yang sudah dekat tidak berkurang. Jika ada, mereka tumbuh lebih jelas. Gelembung destruktif bahkan mulai muncul, yang secara instan akan menghancurkan kultivator manapun yang terlalu lambat untuk menghindarinya berkeping-keping. Wajah Chen Hetian jatuh pada kesadaran bahwa bahkan dia dengan kecakapan pertempurannya yang luar biasa dapat menghancurkan penghalang yang keluar dari tempat ini. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil dengan suara keras, "Dengarkan semuanya. Saya tidak peduli apakah Anda dari tembok besar atau Wildlands, bergabung dengan saya dalam menyerang penghalang. Mari kita pergi dari sini." Semua orang tahu bahwa waktu terbatas dan oleh karena itu, terlepas dari sisi mana perang mereka berasal, mereka semua bergabung di bawah Hetian, melepaskan kemampuan surgawi dan serangan magis untuk mencoba keluar. Seperti yang mereka lakukan, tonjolan yang dibuat di penghalang tumbuh lebih jelas. Ketika dunia percobaan oleh api bergetar, peristiwa drastis terjadi di seluruh labirin. Dinding yang sebelumnya tidak bisa dihancurkan sekarang retak dan runtuh. Wajah yang tak terhitung jumlahnya muncul pada mereka, berteriak ketika mereka berusaha melarikan diri, namun, mereka tidak mampu melakukannya. Labirin secara keseluruhan bergoyang-goyang seakan ditahan di tangan seseorang, dan berguncang bolak-balik. Para pembudidaya yang masih mencari jalan keluar di bagian utama labirin benar-benar terguncang, dan hanya itu yang bisa mereka lakukan hanya untuk tetap berdiri. Semua orang bisa tahu bahwa krisis besar sedang berkembang, dan bahwa seluruh area akan runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Sial, aku masih belum menemukan jalan keluar. Jangan bilang aku akan mati di sini. Pahit kesedihan dan kemarahan memenuhi setiap sudut labirin. Master God Diviner masih berjalan melalui terowongan ketika dia melihat, dengan putus asa, bahwa tembok-tembok runtuh di sekelilingnya. Dia bahkan melihat sekelompok topi merah terbang di udara, menjerit. "Semua sudah berakhir, aku sudah selesai." Dia mengerang. Di daerah lain yang tidak terlalu jauh dari wilayah cobaan dengan api, Songke tertawa pahit ketika labirin berantakan di sekitarnya. Dia bisa tahu bahwa jalan keluar ada di depan. Namun, sebelum dia bisa mencapainya, pergolakan yang drastis melanda. Mungkinkah aku, Songke, akan berakhir terkubur di labirin ini? Tidak mau menyerah, namun kehilangan pilihan lain. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung dengan getir. "Semua sudah berakhir, aku sudah selesai." Dia mengerang. Di daerah lain yang tidak terlalu jauh dari wilayah cobaan dengan api, Songke tertawa pahit ketika labirin berantakan di sekitarnya. Dia bisa tahu bahwa jalan keluar ada di depan. Namun, sebelum dia bisa mencapainya, pergolakan yang drastis melanda. Mungkinkah aku, Songke, akan berakhir terkubur di labirin ini? Tidak mau menyerah, namun kehilangan pilihan lain. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung dengan getir. Peristiwa dramatis juga terjadi di luar labirin. Ada banyak orang berkumpul di luar.
Bailin dan dua jenderal lainnya telah memanggil tentara besar untuk berkemah di luar pintu masuk. Ada kelompok-kelompok besar Willand di sisi lain dari pintu masuk, dengan ratusan ribu orang buas dan penanam jiwa, serta beberapa ahli nuju. Kedua belah pihak menunggu untuk mencari tahu siapa yang akan mendapatkan jiwa dewa, dan untuk mencegah konflik skala besar pecah, berkemah di daerah itu. Namun, sebelum ada yang bisa keluar dari labirin, suara gemuruh yang kuat mulai bergema. Ekspresi terkejut bisa dilihat pada wajah Bailin dan para jenderal, serta ahli nujum Wildlander. Pada saat ini, seluruh area sejauh 500 km di sekitar labirin bersinar dengan cahaya terang. Pada saat yang sama, tanah mulai runtuh, menyebabkan awan debu jamur menjulang tinggi ke langit. Efeknya hanya terus menyebar, gunung-gunung runtuh, dan tanah bergoyang seakan naga bumi meronta-ronta di bawah permukaannya. Semua orang mulai mundur dengan gugup dari area keruntuhan yang meluas. Sesuatu terjadi, hati Bailin berdebar, dan dia mempertimbangkan untuk menyelidiki. Namun, saat daratan runtuh, aura meletus yang mengacaukan jiwa semua orang yang hadir. Tampak jelas bahwa siapapun yang terlalu dekat akan terhisap ke dalam kehancuran. Jelas area kehancuran berubah menjadi formasi mantra besar, yang ukurannya hanya terus tumbuh lebih besar,